Selamat pagi, bangsa Batak seluruh dunia di Indonesia, Horas, Njojua. Selamat pagi bagi kita semua, Banta Karina. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu terhormat yang luar biasa. Dan ini bukan omon-omon ya, bukan membuat hati beliau senang. Beliau adalah seorang jurnalis senior, orang Batak tapi kelahiran Jambi. Nah, juga pernah mendapat bintang Nararia ya dari pemerintah Republik Indonesia di bidang jurnalis. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Saur Huta Barat. Selamat pagi, Mang. Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Beliau ini kelahiran Jambi pada tahun 1953. Jadi sekarang sudah usia 72 tahun kurang lebih 10 bulan ya. Iya. Nah, tetapi kelihatan masih muda. Terima kasih. Luar biasa. Gimana Amang bisa sampai ke sini? Tadi ada macet di jalan atau? Oh, enggak, lancar. Lancar ya? Iya, lancar. Nah, beliau ini sudah punya cucu, 2 orang Amang ya? Sudah punya cucu. Nah, jadi genealoginya adalah genealogi Huta Barat. Iya. Tapi saya tertarik Amang, bisa cerita sedikit. Amang ini kan kelahiran Jambi ya, tahun 1953. Iya. Kok bisa dulu Amang itu orang tua kita ke Jambi, gimana ceritanya itu ya? Iya, dia merantau. Saya kira sebelum 1951 itu menikah. Pulang ke kampung, menikah. Baru 53 saya lahir. Artinya bapak itu sebelum 51 itu sudah ada di Jambi. Di Jambi ya? Iya. Tidak bisa pulang karena masuk masa Jepang. Nggak bisa pulang. Iya. Sebenarnya waktu mau berangkat merantau, opung bilang, sebenarnya kamu kawin dulu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau kawin dulu, lalu dia pergi aja merantau. Lalu dulu bekerja di perusahaan minyaknya Belanda. Oh, iya. Dan begitu ceritanya. Iya, begitu ceritanya. Lalu 51 pulang. Kami itu dari Pahae, di Parimatia. Lalu ada satu bapak udanya. Iya. Jadi mengambil juga burung nenggolan seperti opung. Oh. Lalu dibilang nanti ada burung nabar baju lewat, kamu lihat aja. Kata udah marga Siogi. Film begini. Itulah mama saya, ibu saya. Jadi burung nenggolan juga? Burung nenggolan dari opung juga nenggolan? Iya, cuma beda. Kalau mama kan nenggolan lumber aja. Lumber aja. Tapi semuanya nenggolan ya? Iya, nenggolan. Berarti hampir nenggolan. Jadi kalau kecuali sampai di saya baru pindah. Baru pindah ya? Oh, saya pikir nenggolan juga. Kalau nenggolan nanti saya Silitoga. Oh, Silitoga. Oke, Amang Saur. Jadi lahir di Jambi, SD di Jambi, SMA di Jambi, tamat tahun 1970 ya? Iya, lalu ke Jogja. Ke Jogja. Bagaimana di sana pergaulan Amang dengan masyarakat asli di sana? Gimana itu? Masyarakat Jambi masyarakat terbuka. Terbuka ya? Dan kami kan hidup minoritas di tengah kaum muslim. Oh. Dan saya biasa bergaul dengan mereka. Kalau tahun baru mereka datang, kalau lebaran kita juga dikirimin ketupat. Jadi saya kira itu model dari sebuah masyarakat yang toleran ya, yang Pancasilais ya. Apa sampai sekarang juga masih begitu di sana? Menurut saya masih. Masih ya. Jadi makanya kita hampir tidak mendengar ya ada konflik. Iya, luar biasa. Tapi Amang bisa sama keluarga bisa menyesuaikan diri, misalnya kayak tempat ibadah gereja gitu, nggak masalah ya? Nggak masalah. Saya juga bergaul dengan mereka, nggak ada masalah. Di sekolah juga nggak ada masalah, di lingkungan rumah tinggal juga tidak ada masalah. Wih, luar biasa. Tamat 1970. Ya.
Ya kan, kalau saya baca itu matematikanya hebat, Ya. fisikanya hebat. Ya. Nah terus pikirannya katanya hanya ke UGM Jogja. Kok bisa pikiran ke UGM bukan ke UI atau ITB, gimana itu, Mas? Karena dulu di Jambi itu banyak para petinggi itu berasal Dari Jogja ya. Oh. apakah dia kepala kejaksaan, itu apakah dia seorang dokter, itu banyak lulusan dari UGM. Jadi kami ini lebih dipengaruhi oleh mereka itu yang lulus dari UGM. Dan kebetulan mereka berprestasi juga mungkin di sana ya, bagus ya. Dan saya kira juga ada faktor dulu ada PTN ya, pengerahan tenaga mahasiswa. Iya. Dan itu kan banyak sekali. Mahasiswa UGM yang senior itu berangkat ke Jambi menjadi guru. Itu yang namanya dulu PTN. PTN ya? Ya, pengerahan tenaga mahasiswa. Jadi kami pada setidaknya generasi saya itu banyak dipengaruhi oleh figur-figur UGM. Ada role model gitu lah ya. Ada role model. Jadi contoh. Iya. Jadi UGM Jadi itu tanya tuh nggak ada tuh Bandung, UI, IPB itu nggak ada di kepala saya juga nggak ada. pokoknya UGM kayak apa UGM gitu ada. Oke, di UGM ketika itu katanya Amang memilih fakultas MIPA ya. Betul, Karena tapi kok nggak jatuh cinta katanya. Padahal dia SMA jago matematika. Begitu UGM kok nggak cocok. Gimana ceritanya itu, Mang? Saya kira itu soal yang serius ya untuk orang yang berangkat dari kanak-kanak menjadi dewasa. Iya. Ada soal yang besar, berat, serius. Yang namanya itu adalah mencari diri. Ya. Jati diri gitu ya. Ya, itu kan masalah besar. Orang bisa memiliki bakat tertentu, tetapi dia tidak tahu arah mana yang mau ditempuh. Oke. Nah, saya mengalami kemewahan ya, sampai 3 kali, 3 tahun. Saya dari matematik, saya merasa matematik saya bagus, fisika saya bagus, kimia saya Betul, bagus. ya betul. Nah, saya kepengen matematika murni, tapi pelajaran itu di kelas sudah tidak menarik saya. Lalu saya berpikir kenapa tidak mungkin saya lebih bagus ke teknik. Lalu saya coba teknik, tapi semua itu tidak menarik bagi saya. Tidak menarik ya. Karena ketika dosen mengajar misalnya kalkulus, saya kan sudah mulai membaca sastra, membaca filsafat, ya. membaca sosiologi. Akhirnya saya menyadari bahwa itu bukan pilihan hidup saya. Saya mau menjadi jurnalis. Makanya saya mendaftar ke Fakultas Sosial Politik, jurusan publisistik. Nah, orang Jerman misalnya pada tahun 20-an, di awal 1900 bisa, mereka kan memiliki kultur di mana orang muda itu berangkat misalnya ke bagian negara lain Eropa Barat, ke Italia, ke Perancis. Iya. Dan di situ mereka bertualang, di situ aja menemukan dirinya. Salah satu contoh misalnya Profesor Erikson. Erikson itu tidak menyelesaikan sekolah SMA-nya, pergi ke Italia, bertualang, lalu dia seperti menemukan dirinya, saya adalah seorang pelukis. Dia menggambar sketsa. Tapi kemudian dia berpendapat, itu bukan saya. Lalu dia kembali ke Jerman, lalu ke Wina, dan selama 6 tahun dia mempelajari psikoanalisis di Wina. Akhirnya dari situ dia berangkat ke Amerika. Inilah orang yang kemudian menjadi bapak psikoanalisanya Amerika. Tapi dia membuang 1 tahun waktunya. Itu menemukannya dia. Anak saya, Samudra Huta Barat, lulus sarjana hukum UGM, lalu bilang sama saya, juga bilang sama mamanya, 1 tahun ini saya jangan disuruh bekerja, saya mau bebas. Dan saya kasih, karena menurut saya yang paling mahal dalam perjalanan seorang muda adalah dia diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan dirinya. UMI gitu ya. Itulah yang paling mahal. Dan itu sebenarnya sebuah kemewahan kelas menengah. Iya. Nah, satu hari anak saya bilang sama saya,
Saya beruntung Pak, saya punya teman sama-sama lulus sarjana hukum. Tapi orang tuanya bilang, kamu harus kerja karena adikmu harus kamu biayai. Kita jeda sedikit. Silakan. Kita lanjut Amang Saruta Barat. Ya. Tadi saya juga terkesannya kalau nama lengkapnya Amang itu kan Saur Marulup Huta Barat. Ya. Nah, kalau Marulup ini bahasa Batak artinya bersuka cita. Betul. Marulup Tondiki katanya, Ya. bersuka cita roh dan jiwa Ya. di warga saya. Kenapa? Karena menemukan sesuatu. Ya. Nah, itu yang mungkin beliau. Cuma pada akhirnya kok Marulupnya Jadi- tidak dipakai. Gimana cuman? Nama saya kan diberi oleh opung. Hmm. Makanya opung saya kan bernama Opung Marolo. Iya. Bapak saya kan Ama Marolo. Iya. Saya Marolo. Hmm. Nah, nama itu kan terlalu panjang, Saur Marolo Huta Barat untuk sebuah tulisan Tulisan ya. oleh Saur Marolo Huta Barat kan menjadi terlalu panjang. Maka saya menyingkatnya menjadi Saur M Huta Barat. Hmm. Oke. Nah, pada waktu magang di calon reporter di Tempo, saya pakai laporan reporter Saur M Huta Barat. Lama-lama redaktur itu membuang M-nya. Udah gak ada guna M itu rupanya. Jadi jadilah Saur Huta Barat, Saur Huta Barat, Saur Huta Barat. Lama-lama jadi kebiasaannya gitu ya. Dan itu kan jadi pengakuan publik, pengetahuan publik atas nama profesional saya adalah Saur Huta Barat. Nah, pada waktu mengisi formulir untuk mendapatkan bintang jasa Nararia itu, saya kan menyantumkan lengkap nama saya, Saur Marolo Huta Barat. Iya. Tapi pemerintah kan hanya mengakui saya Saur Huta Barat dalam konteks profesi. Nggak boleh sih. Maka dalam penghargaan itu saya diberi juga Saur Huta Barat. Nah, karena saya merasa berhutang kepada Opung yang telah memberi nama saya dan panggorannya Opung Marolo. Iya. Bapak saya Ama Marolo dan saya si Marolo. Marolo. Maka saya membuat pengakuan. Kan di blog saya memberi pengakuan Iya, iya, iya. bahwa suatu hari nama ini akan kembali. Bahkan di makam saya akan tercantum Iya. Saur Marolo. Iya, saya. Oke. Lalu negara mengeluarkan KTP eKTP Iya. dan waktu ketemu dengan petugas, oh Bapak boleh loh melengkapi nama, mau menambah gelar kan? Saya tidak perlu gelar di KTP saya. Iya. Maka saya lengkapi nama saya menjadi Saur Marolo Huta Barat. Nah sekarang sejak itu di KTP saya nama saya menjadi nama yang lengkap Lengkap, ya. seperti diberi oleh opung saya. Luar biasa. Itu. Jadi apakah ini suatu kebetulan enggak ya? Selalu begitu ya. Mulai dari matematikawan nggak jadi, tetapi jadi jurnalis, baca filsafat ini itu luar biasa. Gini Amang Huta Barat. Gantio ya, kenal Gantio ya. Menjuluki Amang itu sebagai jurnalis yang galak katanya, tapi saya nggak menggunakan kata itulah. Nggak apa-apa. Kalau bagi saya adalah yang berani. Jadi saya ingin melihat beraninya Amang itu karena keterpanggilan atau karena ada pimpinan Amang ya galak dikit lah atau keras dikit lah gitu, kira-kira gimana? Saya kira bahwa kalau kita bertanya dengan lugas di tengah kehalusan, di tengah eufemisme, mungkin dianggap galak. Jadi orang pertanyaan-pertanyaan yang berterus terang dan jawaban-jawaban yang berterus terang bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim. Iya, iya. Nah sekarang ada fenomena yang namanya Menteri Keuangan Purbaya. Iya. Dia menjadi idaman. Kenapa? Kenapa Purbaya menjadi idaman sekarang? Dan buah bibir ya, buah Ya. ya. Kenapa? Puja-puja. Ya, karena dia menjawab dengan apa adanya. Dia berterus terang. Tidak ada urusan sama dia. Dia bilang yang benar, yang benar. Jadi kita tuh kehilangan kejujuran. Ah, Itu persoalannya. Jadi ketika ada orang mau bertanya secara jujur terus terang dan menyampaikan sesuatu yang tidak enak dengan terus terang,
bisa dipandang galak, bisa dipandang keras, apa saja oleh orang lain. oleh predikatnya Ya, sama. iya. Nah, jurnalisme itu kan salah satunya kan adalah menghormati fakta. Dan kalau kamu menghormati fakta, kamu kan harus berbicara apa adanya. Nah, di tengah orang tidak suka, kultur yang tidak suka dengan apa adanya, maka terus terangan menjadi galak. Dan itu kan diwariskan ya. Saya tidak mengatakan, maaf saya mau ke WC. Tidak. Maaf ya, saya mau ke belakang. Padahal WC-nya mungkin di depan. Ya kamu ke WC-nya kan di depan. Ya, betul. Iya kan? Ya kan? Penyesuaian harga. Padahal harganya dinaikkan, bukan disesuaikan. Ya, iya betul. Jadi kita kan terlibat dengan terlalu banyak eufemisme, penghalusan, sehingga ada orang yang mencoba apa adanya saja, terus terang saja dia nggak kok enggak. Jadi menurut saya senang saja mau dibilang galak, dibilang keras, buat saya sama saja itu. Iya. Yang penting itu Substansinya ya. Substansinya. Oke. Saya lihat Amang Huta Barat, gaya komunikasi Bapak ini perpaduan antara Batak dengan Jawa, apa kira-kira budaya Jawa gitu ya? Kira-kira apa, ada betul nggak tuh kira-kira? Pandangan saya. Saya dengan senang hati membuka diri terhadap banyak hal yang menurut saya adalah positif dari Jawa ya. Banyak yang positif. Dan Batak itu juga memiliki sebuah kekuatan yang tidak dimiliki juga oleh kultur lain. Di antaranya tadi keberterusterangan. Tapi keberterusterangan dengan nada yang to the point, dengan nada yang lebih lembut, menyampaikan intonasi, mempengaruhi. Ya. Nah sebenarnya kalau diperhatikan di dialog adat, ketika berbincang mengenai Sinamo, misalnya, semua menggunakan bahasa yang halus. Betul. Bahasa Batak itu sebenarnya sangat halus. Nggak ada mata semalolo. Iya, semalolo. Halus banget. Udah liar gitu. Nggak benar. Iya. Bahasa Batak itu banyak sekali kata-kata yang sangat halus. Dan juga memiliki kehalusan budi pekerti. Iya. Contoh, dan di ida mata, di ida rohani. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa kamu mesti mempermalukan orang yang tidak punya? Mesti begini, mesti begitu. Oke, di ida mata alai. Dan tidak mata di daerah. Ini yang mesti melihat. Sekarang kehalusan peribahasa ini, kehalusan budi ini, di mana itu ada? Di mana itu ada? Jadi begitu orang mengatakan peribahasa ini, semua orang mengerti, nggak akan berpanjang lebar, nggak ada lagi yang menggugat, karena yang sudah bicara itu. Iya. Hati ya. Hati yang melihat, hati yang merasakan. Ngapain lagi dipersoalkan? Nah, ini saya jadi jangan dikira Batak itu keras, kasar. Enggak. Saya jadi menarik ini. Enggak benar kok. Ya. Saya harus bilang itu. Ketika Amang mengkritik penanganan masalah pandemi COVID, ya mengkritik dalam arti memberi masukan, memberi solusi apa yang dipikirkan rakyat katanya. Beliau mengatakan itu. Bukan apa yang dipikirkan rakyat, tetapi apa yang dirasakan, begitu Amang ya. Iya. Karena kan pikiran itu kadang-kadang katanya salah. Itu bagaimana penjelasan lebih dalamnya? Gini ya, yang namanya pikiran itu dia kan berjalan dengan logikanya. Kalau semua diperintah oleh otak, ya, hati bisa kalah. Itu sebabnya ada temuan dari Daniel yang namanya kecerdasan emosi. Nah, kalau dua-dua itu bisa berjalan, itu akan jadi lain. Tapi menurut saya sebaiknya memang kecerdasan emosi lah yang menunjukkan kecerdasan intelektual ya.
Baik, Amang, kita masuk segmen ketiga yang agak sensitif ini. Yeah. Saya katakan sensitif bagi saya, tapi kalau bagi Amang kan enggak, karena sudah bidangnya. Pernah Amang mengatakan seperti Luhut Panjaitan ini, ya bukan hanya beliau lah, contoh lah mungkin supaya berpikir seperti pramuka gitu ya. Itu maksudnya apa itu? Ada pramuka, berpikirnya pramuka gitu. Ada tulisan Amang saya baca itu. Iya. Kan gini, kan kalau seorang jenderal itu kan cara berpikirnya kan jelas. Sebenarnya inti dari seorang jenderal itu adalah menang perang dan siap mati untuk menang perang. Kalau seorang pandu itu siap menang dengan cara mengalah. Kan pandu kan harus saling mengalah kan, bukan saling menang kan. Pandu kan begitu, pramuka kan begitu, menang dengan cara menolong kan. Iya kan, menang tanpa ngasorake. Iya kan menang dengan cara betul mengalah. Iya dengan cara mengalah, dengan cara menuju pada win-win. That's right. Iya, dalam perperangan tentara tuh gak ada win-win. Nggak ada. To be ya. Nggak, lu mati tuh gue itu. Oke, terus gini ya, Bang. Kita mendengarin ya masalah MBG ini ya. Saya pendukung MBG. Jadi kalau ada yang mengatakan udahlah MBG dievaluasi, oke. Udah MBG kasih aja duitnya lah kepada orang tua karena banyak keracunan. Kalau menurut pandangan Amang gimana? MBG itu kan bagus ya. Karena misalnya stunting banyak ya. Dan kalau di sebuah rumah ada tikus, bukan rumahnya yang dibakar, bukan MBG-nya dibubarin, bukan. Maka dipelajarilah di mana dia yang sebenarnya harus diperbaiki. Satu gagasan misalnya, kenapa tidak menggunakan yang namanya kantin sekolah? That's right. Kan pakai aja kantin sekolah, kan bisa di mana-mana pakai kantin sekolah. Yang sudah terjamin juga, sudah dari waktu ke waktu mereka masak untuk anak-anak itu. Rashford itu adalah seorang pemain sepak bola Inggris dari Manchester United dan sekarang main di Barcelona. Dia dibesarkan oleh makan gratis di sekolah. Itu Rashford. Oh, itu orang ya, Rashford ya? Iya. Ini striker terkenal. Sekarang ada di Barcelona, semalam memasukkan 2 gol Piala Champions. Jadi itu adalah, jadi program makan bergizi itu adalah program yang bagus karena tidak bisa orang menjadi cerdas tanpa gizi yang baik. Tidak bisa. Bahwa ada keracunan, ada macam-macam, gitu. Ya sekarang dievaluasi aja kenapa terjadi. Tapi tidak berarti rumahnya harus dibakar. Ya tikusnya aja dikeluarin. Kalau naluri jurnalis ini ya kan ada mirip-mirip naluri intelijen ya. Itu ada nggak kira-kira unsur sabotase? Ini mungkin terlalu jauh saya mengatakan gitu. Kira-kira supaya ini, karena ini kan nasional bagus sekali ya, MBG ini ya. Saya kira ada nggak kira-kira? Saya tidak melihat ada sabotase. Bahwa sebuah program dengan kecepatan tinggi kan baru 1 tahun di presiden dan programnya masif ya, bahwa terjadi ya sesuatu yang perlu diperbaiki, harus dikoreksi lah. Di mana sih kekeliruan? Jangan-jangan tidak memiliki kulkas yang besar atau masaknya mungkin terlalu dini, nggak tahu lah saya. Tapi intinya adalah program ini sebaiknya memang dilanjutkan. Iya, saya setuju. Ya, kan? Satu lagi Mang, ini agak sensitif ya. Kita kan sekarang Pak Prabowo ini yang seperti Mang bilang nggak gerak cepat ya. Kita tahu lah. Swasembada pangan, kita sudah tahu lah. Sekarang masalah padi, TNI disuruh untuk mengawasi lah. Jagung Polri. Kalau saya orang sipil melihat, tidak pretensi negatif ya. Kayaknya Pak Prabowo ini tidak percaya orang sipil ya. Saya, gimana menurut Anda? Kalaupun dia tidak percaya, kan ada alasan untuk sipil tidak dipercaya. Jadi kan pertanyaan serius, sipilnya bisa nggak koreksi diri? Gini, yang namanya supremasi sipil itu harus ditegakkan. Dan tidak boleh ada supremasi militer. Nggak boleh ada. Militerisme itu nggak bagus.
Tapi mendaya gunakan tentara untuk kemaslahatan Bangsa ya. bangsa boleh. Why not? Oke. Karena yang pokok kan di situ. That's right. Kok nggak perang? Oke. Kita kan nggak perang, mereka nggak kerja pagi latihan, ya bolehlah. Awasin padi, awasin jagung kan. Tapi jangan jadi militerisme. Awasin distribusi pupuk, betul nggak gitu? Nah, itu kan misalnya kan. Nah ini memang betul memang harus juga dipertanyakan. Iya. Tidakkah tidak percaya kepada sipil? Tapi kan sipilnya juga harus koreksi dulu. Introspeksi. Ya. Saya ini layak nggak dipercaya? Dipilih jadi anggota DPR kerjanya maling. Ini gimana? Tapi dijadikan bupati tangkap KPK. Dipilih rakyat. Enggak, saya sih itu lebih merupakan mungkin pengerahan tenaga. Dan memang dia mau cepat kan dapat namanya swasembada. Iya. Ya kita lihat. Kita dukungnya. Ya kita lihat lah, mudah-mudahan bisa cepat karena kemarin pidato dia dalam setahun pemerintahan kan jelas sekali. Satu mengenai mutu sumber daya manusia melalui pendidikan. Iya. Orang-orang pintar dikumpulkan di satu sekolah. Bahkan dia berpandangan anak pintar itu bisa ada di tempat orang miskin. Cari itu. Bahasa, Oke. kan bahasa dia kan begitu. Yang kedua dia bilang kan pangan. Dan pangan dan energi menurut dia adalah soal besar. Iya. Dan itu benar. Setuju. Jadi ada 3 hal menurut saya. Satu adalah mengenai sumber daya manusia. Malah LDP itu beasiswa, dia mau tambahkan anggaran. Ya mudah-mudahan. Ya, kita doakan. Ya. Ini sebagai penutup, Amang, mungkin pesan kepada generasi muda Batak, itu tadi masalah, itu tadi asal rumah itu penting juga mungkin bagi generasi muda Batak lah pada umumnya, dan bangsa dan negara ini mungkin terlalu besar, tapi nggak ada salahnya ya, nggak juga, karena pengalaman Amang sebagai penutup dari Amang Saud. Ya, orang Batak itu kan memiliki kekayaan kebudayaan, kekayaan adat. Iya. Jangan melihat adat itu sebagai sesuatu yang beban, sesuatu yang berat. Kelihatannya ruwet, tapi sistematikanya ada. Apalagi di Jakarta. Jakarta adanya itu sistematik sekali. Iya. Pasti tepat waktu, relatif tepat waktu. Jadi ya kalau kita nggak punya akar ya gawat lah. Oke. Kita lanjutkan Amang perbincangan kita. Kesan-kesan Amang datang di Ternama Podcast ini ya. Kan kenal juga dengan Amang Ternama kan? Ya betul. Silakan Amang. Ya jadi ya memang kultur Batak itu kan mengandung banyak nilai yang bagus. Iya. Di antaranya nilai lebih menghormati kehidupan. Itu kan kelihatan sekali. Makanya gelar tertinggi itu sahur matua, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Iya. Apa namanya? Sahur matua Bulung. Iya. Dia meninggal belum tidak ada keluarganya, anaknya, menantunya yang sebelum dia meninggal sudah lebih dulu. Iya. Oh ya, oke. Itu kan bukti bahwa betapa kita ini adalah sebuah kultur yang sangat menghormati kehidupan. Iya. Dan ketika kita meninggal pun itu semua ada posisinya. Apakah dia meninggal sahur matua? Bahkan karena kejam, ada kekejaman memang. Ya mereka yang meninggal usia muda itu makar katanya. Ada adanya. Iya. Artinya apa? Memang kita disuruh untuk lebih panjang umur, lebih memelihara kehidupan, menjaga kesehatan, gitu kesehatan. Ya, itu intinya ya. Iya kan, Ya, lebih hidup, lebih gembira. Gembira, betul. Kalau merengut umur kan ya, pendek umurnya, makar maningon. Nah, jadi menurut saya kalau itu didalami, orang kan menjadi lebih mencintai. Apa arti kebatakan itu? Luar biasa. Ya kalau orang mengutip firman akan ketemu juga. Iya kan? Betul. Ya, betul. Misalnya kalau ada orang meninggal dan ada pesta. Oke. Ini ada meninggal, ini ada pesta. Kemana pergi? Jamnya bersama. Mungkin orang akan sampai kepada sebuah putusan.
lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul itu. Nah, itu kan contoh, karena pesta besok masih ada. Masih ada. Jadi, kalau ini kan nggak mungkin ya. Jadi menurut saya, kalau orang mau betul-betul mendalami hamba tahun itu, dia akan merasa bahwa dia memperkaya diri dia. Kalau terjadi perdebatan mengenai papangiduan, hormat Tuhan, sini jawab, sana jawab, sini dengan bahasa yang halus sekali. Dan kita kalau menikmatinya, kita betul-betul menikmati ya. ini betul bacanya begini. Itu benar. Mendengarkan betul. Nanti keluar lagi dia punya upasa. Pepatah putih. Iya itu betul, dan itu sebuah jawaban yang argumentatif. Itu argumentatif. Jadi menurut saya bahwa perlu waktu dan ada waktunya sih ya. Makanya orang tua harus lebih bersabar. Karena anak saya belum mau, biar aja dulu. Sekarang masih perlu cari hidup. Biarinlah dulu. Tapi nanti suatu hari dia akan sampai. Saya terkesan dengan cara Amang ini apa? Biarkan dia menemukan jati dirinya. Nah, itu yang orang tua itu kan memberi tuntunan mungkin ya, percikan-percikan kebijakan supaya dia cepat menemukan jati dirinya gitu, Bang ya. Ya itu penting. Wah itu. Jadi saya pikir memang perjumpaan kita ini luar biasa. Saya sih berharap kita berjumpa lagi. Emang ini ternama, podcast yang ternama, dan Amang juga sudah datang-datanglah ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mas. Sehat selalu dan panjang, luar biasa. Sama-sama sehat kita. Oke, siap. Ora semua.